Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Allahumma amin. Berbahagia pada sore hari ini kita bisa jumpa di Zoom, dan saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suteki SIM yang sudah hadir bersama kita sebagai Amirul Uniol 4.0 di Ponorogo. Juga terima kasih kepada rekan-rekan Dosol Uniol yang sudah menjadi panitia kuliah online spesial hari ini, dan tak lupa juga terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang telah bergabung untuk mengikuti kuliah online pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, kuliah online Uniol 4.0 di Ponorogo pada kesempatan ini spesial akan diisi langsung oleh Profesor Dr. Suteki SIM dengan tema yang sekarang sedang hangat-hangatnya, yaitu polemik permen kekerasan seksual, dukung atau tolak saja. Nah, bagi yang sudah hadir, kita akan bersiap-siap untuk nanti menyimak pemaparan materi dan juga dilanjutkan dengan diskusi. Silahkan bagi yang sudah siap dengan kopinya atau tehnya, apalagi cuaca mendukung ya. Di beberapa tempat tadi mendung dan hujan. Ya, meskipun tidak selalu mendung itu tak berarti hujan. Permen pun tak berarti mencegah kekerasan seksual. Nah, ini akan kita kupas pada kesempatan sore hari ini. Tentu dengan narasumber yang sangat-sangat berkompeten ya untuk membahas tema ini. Beliau adalah Prof. Suteki. Kita tahu beliau ini adalah pakar hukum dan masyarakat dan juga guru besar. Ya. Tentu sangat mengenal ya dunia kampus dan setiap hari tentu berhubungan dengan dunia kampus. Nah, ini kita akan menyimak bagaimana pandangan beliau terhadap adanya permen kekerasan seksual ini. Dan untuk acara pada sore hari ini, pertama nanti akan ada sesi pemaparan materi ya, berupa materi kuliah online yang akan disampaikan langsung oleh Prof. Suteki. Kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi, dan nanti diakhiri dengan penutup. Baik, untuk sesi pemaparan materi kurang lebih 1 jam ke depan ya, akan disampaikan oleh Prof. Suteki. Kepada Prof. Suteki saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara sekalian, ini sekral kebetulan tidak ada ya. Dan yang jelas ini malah kebanyakan para mahol. Bukan mahol, dosolnya ya.
Jadi kalau ini dosolnya semua gitu ya, banyak yang dosol, nanti ya berarti dari kita untuk kita gitu ya. Nah, ternyata maholahnya juga mungkin belum terlalu care juga dengan acara kita ini, padahal acara kita ini kan diselenggarakan juga tidak tiap bulan sekali ya, hanya sesekali. Ya untuk refresh ya, untuk penyegaran, atau juga kadang kita perlu bertemu muka meskipun melalui media daring ini. Baik saudara sekalian, terlepas dari itu semua, pada hari ini tadi Mas Tri sudah menyampaikan bahwa kita akan membahas satu isu hukum ya, isu hukum mungkin juga di dalamnya ada aspek politiknya juga ya, terkait dengan Permen ya. Permen itu peraturan menteri dan kita sebut Permendikbudristek sebenarnya ya, Permendikbudristek nomor 30 tahun 2001 yang sampai saat ini masih menimbulkan polemik yang berkepanjangan antara pro dan kontra. Sebenarnya persoalan utama untuk permen ketika terjadi pro dan kontra itu kalau dilihat dari sisi lawmaking, ya, ada pembuatan hukum itu, ada satu sisi yang tidak dijalankan dengan baik, yaitu persoalan sounding. Ya. Padahal kalau kita lihat dalam pembuatan hukum itu aspek sounding ya untuk menggali aspirasi atau mungkin juga inspirasi gitu ya dari masyarakat itu sangat dibutuhkan. Itu berarti tipe hukum kita sudah tipe yang responsif, harusnya begitu. Tapi tampaknya ini juga masih bertipe hukum yang top down ya, dari atas ke bawah. Nyatanya apa? Nyatanya banyak yang menolak atau banyak juga yang mungkin belum paham penolakan itu dan seterusnya. Ya, izinkan untuk membahas lebih lanjut perihal itu. Saya akan share screen ya. Ini PowerPoint yang membuat juga orang khusus ini ya. Orang khusus itu ada di pojok situ itu. Yaitu Bu Puspita ya, atau Mbak Puspita, Ustazah Puspita. Saya memang minta khusus, Mbak, ini tolong materinya dibikinkan PowerPoint ya. Nah, oke, siap Prof begitu. Ya. Secara prinsip ya kita ada satu hal yang menarik ya. Sebenarnya di bagian pertimbangan atau istilahnya kalau peraturan perundang-undangan itu di considerance ya. Di consideran itu pertimbangan suatu peraturan perundang-undangan atau juga disebut sebagai politik hukumnya. Nah, ini namanya politik hukum. Jadi politik hukumnya terutama dari sisi aspek sosiologis memang dijumpai ya adanya tren gitu ya, ada tren ya, ada fakta bahwa meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi ya, secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi. Itu kita temukan ada di bagian konsideran Permendikti 30 2001 ini. Nah, apalagi kemarin juga kita sempat tersentak itu, wong permennya aja baru dikeluarkan kemarin ya. Ini sudah langsung muncul yang dikatakan di permen ini kok ya langsung jegaki muncul ini. Ya, muncul apa? Muncul dugaan. Ya, dugaan terjadinya kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi di kampus Universitas Riau. Saya kebetulan pernah ke sana juga menjadi pembicara. Waktu itu malah seminarnya internasional ya di UNRI. Tapi saya di Fakultas Hukumnya. Kalau nggak salah malah Fakultas Ekonomi ya waktu itu ya. Tapi saya tinjaunya dari sisi hukum. Nah itu ada seorang mahasiswi yang sedang bimbingan skripsi ya kepada pembimbingnya. Nah kebetulan juga menjabat sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, FISIP. Jangan mbok pleset ya, nanti Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet bukan ya, tapi ini yang meleset Fakultas Ilmu Politik ilmu dan Ilmu politik. Sosial ya. Bukan Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet ya, bukan itu. Nah, ini betul-betul menyeruak ya.
syahdan ya kayak gitu ya kalau kita ngomong itu. Lah kok ya terjadi. Alkisah waktu itu menurut pemberitaan ya, dekan menyatakan wah ini kan ya layaknya seperti ciuman untuk dari seorang ayah kepada atau seorang bapak pada anak. Pada anak ya. Nah kok delalah ada cerita-cerita ternyata bukan hanya cium pipi gitu ya. Taruhlah cium pipi itu saya juga pernah kayak gitu ya, terutama mahasiswa yang sudah S3 atau S1 ya nggak pernah itu ya. Yang kalau S1 ciumnya tangan, kalau S2, S3 itu cium pipi gitu ya. Itu ya dulu saya pernah ngalami kayak gitu. Itu tapi nggak ada perasaan apa-apa, nggak tahu kalau mereka punya perasaan. Sorry ya, ini saya cerita di kampus. Ya, kalau cuma kayaknya beda tergantung itu di tingkatannya. tempat umum juga, nggak di tempat khusus ya. Kalau tempat khusus wah berbahaya. Tempat umum itu ya sebenarnya untuk say hello saja, karena mahasiswi-mahasiswa terutama yang sudah dalam tanda kutip ya dari Jakarta itu kan beda banget dengan mahasiswi yang dari kita ini. Maksudnya yang dari daerah-daerah beda. Kalau sana pergaulannya macam gitu. Nah, tapi tidak namanya cium bibir. Lah kalau sudah minta mana bibirnya, nah itu yang jadi masalah kan gitu kan. Nah, jadi kemudian ya itulah kemudian tentang ya akhirnya saya membaca berita, beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ini dijelaskan ada pasal yang berlapis yaitu pasal 289 KUHP ya, itu tentang pencabulan ya. Kemudian ada pasal 294 ayat 2 KUHP tentang pejabat yang melakukan perbuatan cabul, atau ini juga bisa saja dijerat dengan pasal 281 ya. Yang kemarin sempat saya singgung juga di video saya ya, 281 itu termasuk ini kekerasan seksual. Ya ini ya, kekerasan seksual. Jadi di 281 ya KUHP itu diatur begini. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan. Ini berarti bisa dikatakan ini konsen ya, dengan apa istilahnya itu, dengan persetujuan ya, dengan konsen. Seksual konsen namanya. Nah, lalu yang kedua, barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan. Nah, itu bisa aja juga di 281 gitu ya. Tapi inilah ya, taruhlah ini yang di 289 dan 294 itu sudah jelas gitu ya, dan ancaman pidananya memang bisa di atas 5 tahun penjara. Tapi yang 281 tadi ya 2 tahun 8 bulan. Nah, kemudian kalau kita lihat, misalnya kita kaitkan dengan yang baru dikeluarkan oleh Menteri, ya berarti apa? Nanti ada pelanggaran terutama di pasal 5, ya, pasal 5 ayat 2 itu apa? Tanpa persetujuan melakukan pemaksaan apa? Ya mencium dengan cara paksa, apalagi ya sampai pada bibir dan kemudian yang bersangkutan merasa terhina, merasa tertekan, merasa secara psikis jadi macam-macam lah, itu sudah dikemukakan semua, itu jelas, itu juga melanggar apa? Melanggar Permendikbud nomor 30 tahun 2001. Memang sanksi pidananya di sini tidak ada. Nanti sanksi pidananya lebih ke ya menggunakan KUHP ini kalau ini perkara dilanjutkan dan tampaknya memang sudah ditetapkan tersangka, berarti SPP-nya berjalan, apa sistem peradilan pidananya berjalan. Polisi sudah menangani. Lah di kampus bagaimana? Itu nanti persoalan administrasi di kampus. Kalau itu nanti bisa termasuk pada apa? Pelanggaran berat. Ya bukan hanya sedang, tapi sudah masuk dalam pelanggaran berat. Apalagi ini berpengaruh namanya sekupnya apa? Sekupnya nasional, bukan hanya FISIP, bukan hanya UNRI, tapi sudah sekupnya nasional. Anda tahu kan yang dulu menimpa saya aja udah dikira wah ini sekupnya tidak lagi Undip, ini wah nasional, gue dunia maya internasional.
Ya akhirnya saya dikenai sanksi yang bisa dikatakan sanksi disiplin berat. Tapi bukan soal pelecehan seksual ya. Oh, saya enggak lah ya, yang kayak gitu enggak lah. Ya kita itu harus lihat-lihat gitu ya. Orang nggak mau disosor aja, waduh, repot. Ya itu harusnya cerdas itu ya. Apalagi seorang pejabat, dekan, wah perempuan kalau mau kan bisa aja. Ya, tapi nanti akan kita bicarakan lebih nanti ya. Nah, jadi ada persoalan fakta yang semacam tadi itu menjadi salah satu latar belakang mengapa permen ini kemudian dikeluarkan. Nah, polemik di seputar Permendikbud 30 itu antara lain dugaan legalisasi seks bebas ya di pasal 5 ayat 2 oleh berbagai ormas Islam. Satu hal ini memang ya dugaan itu boleh saja ya. Tapi kalau saya sebagai orang hukum memang melihatnya tidak semacam itu karena yang diatur di permen ini kan soal kekerasan. Ya, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Maka ini salah satu polemik ini ya, ormas Islam beberapa menolak ya dan mengkritisinya sampai ya Muhammadiyah itu mempunyai sikap yang resmi itu ya. Itu terhadap permen ini ya, ada sikap resmi dari Muhammadiyah. Nah, kalau dari NU saya belum membaca ya, dari Muhammadiyah saya sudah membaca itu. Lalu sikap-sikap ya dari para ulama, juga para advokat dan seterusnya saya juga sudah mendengar. Kemudian kerangka kebijakan permen ini dinilai tidak jelas, salah satunya ditandai adanya Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi. Jadi ini permen ini kan mengatur satu mengenai definisi kekerasan itu apa ya, kekerasan di perguruan tinggi, kekerasan seksual di perguruan tinggi itu macam apa. Kemudian yang kedua mengenai pencegahannya, nanti ada proses namanya pembelajaran. Ini siapa ini yang nyentor apa ini? Lalu tolong yang lain dimatikan dulu lah ya. Halo, Mbak Afi, tolong yang itu dimatikan ya, kalau kelihatan. Kemudian yang berikutnya soal penanganan, ya. Jadi yang pertama pendefinisian, yang kedua pencegahan, yang ketiga persoalan penanganan, dan yang keempat sampai ke persoalan pemberian sanksi. Tapi sanksi tadi kan, ini kalau dikatakan seolah ya, kampus itu nanti akan mengambil tindakan ya, penindakan di bidang pidana, tidak ya, tidak akan sebenarnya itu. Ya. Tapi kecurigaan atau dugaan orang lain itu kan boleh saja begitu. Nah, jadi yang kedua itu, padahal kita tahu kampus telah memberikan tugas itu kepada wakil rektor bidang kemahasiswaan, dan kita juga tahu di kampus itu ada namanya Dewan Kehormatan Kode Etik namanya, DKKE. Saya sempat itu disidang ya oleh DKKE di Undip. Ya, benar, ada 20 guru besar itu ya, atau berapa waktu itu jumlahnya, nyidang saya ya soal bagaimana saudara, wah soal khilafah macam-macam gitulah ya. Ya saya ya terus terang aja, bukunya ada, fikihnya ada kok, kenapa kita harus mumet-mumet ya, tak tunjukin buku-buku, tak tunjukin ya, tapi apalah artinya klarifikasi dari orang yang tidak punya kekuatan ya. Jadi ya wis ora apa-apa ya. Itu sudah pernah disidang dengan DKKE, Dewan Kehormatan Kode Etik. Itu untuk dosen. Kemudian untuk tendik juga ada namanya Majelis Kode Etik. Ada. Nah, untuk mahasiswa itu biasanya juga diambil alih, misalnya di Warek ya, Warek bidang kemahasiswaan itu ada sidang tersendiri kalau misalnya terjadi demikian ya. Kemudian yang ketiga, sanksi dalam Permendikbud dipertanyakan apakah rektor dapat mengambil alih tugas polisi dalam penindakan kekerasan seksual di kampus. Itu ya polemik ya, tapi di satu sisi memang dari sisi hukum kita kan mengenal juga namanya RG. RG itu restoratif justice ya. Jadi restoratif justice itu suatu upaya penyelesaian sengketa atau kasus lah gitu ya, kasus hukum, tetapi di luar sistem peradilan pidana namanya. Di luar sistem peradilan pidana.
Ya kalau apa namanya, ini nanti bisa melalui apa? Melalui sidang permusyawaratan ada di situ. Apakah lewat DKKE, apakah lewat Majelis Kode Etik, atau mungkin lewat forum yang lain. Itu sebenarnya bisa diselesaikan dulu di kampus internal gitulah ya. Jadi seperti kasusnya Dekan Visip Unri, ini sebenarnya rektor bisa mengambil alih dulu dalam arti menyelesaikan dulu ya kasus itu di internal. Tapi ketika Mbak siapa ini mahasiswanya kemudian mengupload ya ke medsos dan seterusnya, itu jadi nggak mungkin. Itu sudah istilahnya wis ngabar ya. Tahu ya Anda ya, wis ngabar ya. Jadi sudah Apa itu? Ya, sudah keluar seperti itu, tentu tidak mungkin diredam lagi. Ya akhirnya apa? Mau nggak mau polisi mesti turun ya, melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kemudian menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Kemudian yang keempat, ancaman Mendikbud akan menurunkan akreditasi, ya itu nilai ya, bisa dari unggul menjadi hanya dari A menjadi B ya, misalnya begitu ya, bagi kampus yang menolak permen ini. Ini juga saya kira tindakan yang menurut saya terlalu terlalu represif ya. Tentu tadi saya katakan, wong sebenarnya kampus itu sudah punya kok ya, punya organ-organ. Tapi ketika misalnya dipaksa harus begitu ya apa boleh buat. Apalagi saudara tahu sendiri bagaimana otonomi perguruan tinggi sekarang kan juga dipertanyakan. Mengapa? Ya karena rektor-rektor perguruan tinggi negeri itu terutama apa? Ya 35% itu ditentukan oleh menteri, ya kan? Jadi ya mesti sendiko dawuh, nggak ada itu nanti. Ini sudah rame-rame pasti akan menyusun namanya satgas ya. Kemudian model-model pembelajaran, penanganan sampai itu akan dilakukan semua. Saya yakin itu pasti sendiko dawuh ya. Kalau enggak ya itu hati-hati ya. Itu bisa. Tapi saya kira juga perlu apa ya? Perlu ada pentahapan juga, ya tidak sekaligus, karena juga menyangkut kesiapan dari masing-masing perguruan tinggi. Lalu perguruan tinggi swasta gimana? Nah, apakah ada? Ada juga ya. Siapa yang menilai akreditasi perguruan tinggi swasta? Kan juga bukan sembarangan, kan mesti Badan Akreditasi Nasional. Ya, tidak sembarangan. Ini juga berpengaruh. Nah, semua tentu di bawah kendali dari pemerintah ya, tidak bisa dikatakan independen ya 100% tidak bisa. Nah kita juga prihatin lah kalau lalu ada ancaman-ancaman macam itu. Saya kira mestinya tidak perlu. Kita lebih baik ke persuasi ya, artinya kita menghimbau ya, himbauan kepada perguruan tinggi untuk segera melaksanakan segala sesuatu ya, atau menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek nomor 30 tahun 2001 ini. Nah, pasal-pasal yang kontroversial tadi memang ada di pasal 1 ya, menyangkut mengenai ini loh ya, frase ketimpangan relasi kuasa. Memang kalau Anda lihat kok semacam ordinat subordinat, apakah hanya itu saja? Sebenarnya bukan hanya itu saja ya, karena bisa terjadi di antara. Ya tidak ada ketimpangan, tapi setara antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan dosen, atau mungkin terjadi yang ketimpangan, yang ini ketidaksetaraan kuasa ini kan atasan dan bawahan misalnya ya, itu bisa juga terkait dengan itu. Cuma kalau hanya soal atasan bawahan, saya kira kenapa ini saya di-mute? Halo? Ya. Saya di-mute. Host tolong ya, diperhatikan itu. Nah, nanti saya ngoceh, kan tidak terdengar itu. Iya, lanjut Prof. Ya. Lalu di pasal 3 ini, pasal ini juga dikritik karena tidak mengandung landasan agama. Jadi situ kan ada kepentingan terbaik bagi korban atau biasa kita sebut sebagai oriented ya, victim oriented. Lalu ada keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, independen. Dan di situ tidak ada misalnya nilai-nilai agama atau bukan, tambah juga nilai-nilai kebudayaan, itu enggak ada.
nilai-nilai agama tidak menjadi dasar. Padahal saudara tahu sendiri bagaimana Undang-Undang Pendidikan Nasional itu kan diarahkan untuk apa? Menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Nah berarti apa? Ya mau nggak mau mestinya nilai-nilai agama itu tetap bisa menjadi atau harus menjadi landasan bagi pembentukan atau istilahnya mulai dari pencegahan atau penanganan ya terkait ini tentang kekerasan seksual ini. Nggak bisa kita lepaskan dari nilai-nilai agama. Kemudian pasal yang lain, itu pasal 5 ya. Pasal 5, terutama yang ayat kedua ya. Ini mengenai persoalan konsen tuh ya, jadi sexual consent. Jadi yang dianggap sebagai kekerasan itu ketika tindakan yang terkait dengan seksual itu dilakukan secara atau tanpa persetujuan. Nah kalau saya bagi orang hukum tadi saya sampaikan, memang namanya kekerasan ya mesti tanpa persetujuan. Nah persoalannya tadi, ketika ini kemudian ditafsirkan bahwa oh berarti kalau tidak ada kekerasan atau tidak ada persetujuan, atau taruhlah begitu ya, yang dengan persetujuan itu berarti tidak melanggar dong. Ini sebenarnya perkara yang lain. Maka nanti akan saya berikan saran bagaimana sebaiknya untuk menyudahi atau mengakhiri polemik ini. Jadi misalnya itu ada kata-kata menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Itu yang dikatakan sebagai kekerasan yang diancam ya dengan sanksi ya, terutama kalau di perguruan tinggi tentu ada aspek sanksinya itu ya lebih ke administratif ya, bukan pidananya. Kalau pidana itu sudah nanti menyangkut pada perbuatan cabul atau ya pelanggaran seksual ya, itu sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban. Apakah kemudian akan Anda artikan bahwa kalau membuka pakaian dengan persetujuan korban berarti bukan kekerasan? Ya betul, itu bukan kekerasan. Tapi nanti kalau dilihat, oh itu adalah sebuah pelanggaran, kan itu kan? Bukan kekerasan, tapi nanti bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Tapi inilah yang ya persoalan konsen, ya seksual konsen ini yang dipermasalahkan oleh banyak pihak. Nah ini ada banyak ya menanggapi dari Permen Dikbud 30/2001 itu kemarin saya minta para mahasiswa online di Uniol 4.0 di Ponorogo itu untuk membuat opini ya, opini menanggapi ini gimana? Banyak ini ya, ada yang terutama kalau kita lihat di sini sebagian besar adalah tidak setuju supaya dicabut ya. Contoh di sini misalnya pernyataan atau opini dari Ernada Rashidah ya, Nunukan Kalimantan Utara. Mana ini Mbak Ernada Rashidah? Ada. Tidak bisa berharap banyak pada permen ini karena hanya mensolusi masalah yang nampak di permukaan tanpa menyentuh akar permasalahannya. Terlebih sebelumnya telah ada KUHP yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran asusila. Namun ternyata belum mampu memberikan solusi ya. Kalau boleh saya komentari sedikit, memang saudara harus tahu bahwa KUHP itu kan ideologinya adalah liberal ya. Jadi kalau kita ngomong ideologi ya, atau world view-nya itu adalah liberal ya. Kita tahu karena KUHP itu kan berasal dari Belanda ya. Kita sebagai jajahan dari Belanda, lalu dulu waktu itu ada asas namanya asas konkordansi. Jadi apa yang berlaku di Belanda juga diberlakukan di daerah jajahannya termasuk Indonesia itu menggunakan asas konkordansi namanya. Lalu Mbak Yeni Pontianak ya. Halo Mbak Yeni, nah itu kelihatan tuh ya Mbak Yeni. Coba Mbak Yeni bacakan itu. Mbak Yeni, silakan speaking. Ya. Tidak setuju karena penerapan Permendikbud ini bagian dari liberalisasi di perguruan tinggi. Cenderung dipaksakan dan membuat bahasa hukum yang menimbulkan polemik, alih-alih menuntaskan kekerasan seksual, malah menyuburkan perilaku gaul bebas civis akademika. Itu Prof. Nah, begitu ya. Jadi tidak setuju kalau Mbak Yeni ya. Yang sebelumnya tadi Mbak Ernada juga sama ya, tidak setuju.
Bahkan dikatakan malah menyuburkan perilaku gaul bebas, ya, civitas akademika. Sampai kalau saya sendiri ya di Undip itu ya saya nggak melakukan itu ya, atau pikiran kita juga tidak semacam itu. Apakah saya dengan mahasiswa, mahasiswi maksudnya ya, kalau dengan mahasiswa nanti repot lagi karena bisa itu ya LGBT nanti. Saya jadi hombreng nanti. Ya, jadi hombreng itu homoseksual. Oh, perempuan masih banyak kok cari laki-laki itu ya opo ya. Nah, jadi itu bisa memicu ya perilaku gaul bebas ya. Itu pendapat dari Mbak Yeni. Tapi kalau tadi saya katakan namanya kekerasan ya begitu ya, mesti rumusannya tanpa persetujuan korban. Kalau dengan persetujuan korban tidak ada kekerasan dan tidak ada korban. Karena keduanya pelaku kan itu. Jadi kalau sama-sama seneng ya nggak ada korban, ya korbannya siapa, nggak ada itu ya. Oke, kemudian Mas Pri mengatakan permen ini menganut paham seksual konsen, menafikan norma agama. Kekerasan seks terjadi bila tanpa persetujuan korban. Sebaliknya jika suka sama suka, meski di luar nikah tidak termasuk. Nah, ini mestinya kalau konsekuen tidak termasuk kekerasan, tapi disebut sebagai pelecehan. Selain itu, ada titik temu antara Permendikbud dengan program moderasi beragama yang menempatkan fakta sebagai sumber hukum. Nah, ini tentu berbahaya. Nah, ya memang sumber hukum itu ya bisa kita katakan salah satunya ya fakta ya, tapi kan nanti harus dinilai ya, harus digali terkaitkan dengan hukumnya ya, bukan hanya fakta. Kalau fakta langsung jadi sumber hukum memang berbahaya karena fakta itu belum tentu benar adanya, harus istilahnya digali hukumnya, diistimbat ya. Kemudian menurut Mbak Fitriandini ya, Sleman, cabut Permendikbud 30, toh aturan tentang kekerasan seksual tanpa persetujuan sudah ada di KUHP. Bahkan ya dengan persetujuan juga ada tadi di 281 tadi ya. Tak perlu bikin ribet kampus lagi buat gugus tugas ya. Ambil saja aturan Islam dalam pendidikan pasti beres dah. Wah. Yo, wabeh iki jane mbok PI nganggo aturan Islam beres. Tapi sing ora gelem yo akeh ya. Yang tidak mau hukum Islam itu diterapkan banyak, termasuk kita. Masuk kita itu umat Islam sendiri. Maka kan banyak tulisan saya terkait dengan mengapa Muslim meragukan syariah. Meragukan hukum Islam itu kenapa? Itu banyak. Ya, saya terus kemudian di beberapa video kemarin saya singgung, wah iya, Islam kita itu kan Islam abangan. Yang saya katakan itu sambil guyonan ya, nyanyi itu ya, jadi sholat oleh, ora sholat kancane setan. Ora sholat kancane akeh katanya. Itu bukti ya, banyak yang abangan gitu ya. Oh, yang sholat itu mungkin kadang sehari sekali ya kan, ya kalau ingat. Kadang kalau nggak ingat terus, seminggu itu sekali cuma Jumatan. Kebacot lali gitu ya, lupa itu nanti setahun sekali ya, cuma sholat Id atau Idul Adha atau Fitri kan gitu aja ya. Jadi itu ya ada nggak? Ada gitu ya. Nanti disurvei aja tuh. Ada. Tapi kalau dilihatnya agamanya apa? Islam kan itu kan. Nah tapi itu tadi Islam abangan. Kemudian Mbak Hayatul Mardiah juga sama ya, Permendikbud 30 tidak patut diambil karena kebijakan kontroversial yang banyak diendus sebagai modus untuk melegalkan kebebasan seksual di kampus. Apakah betul? Ya nanti kita coba tengok ya. Frase tanpa persetujuan korban dalam pasal 5 ayat 2 ini mendegradasi substansi kekerasan seksual. Mestinya mendegradasi pelanggaran seksual. Kalau kekerasan seksual, ya itu gitu loh. Namanya tanpa persetujuan. Tapi kalau dengan persetujuan bisa termasuk namanya pelanggaran. Nah, jadi kalau kita nanti bisa simpulkan namanya pelanggaran bisa dengan persetujuan atau dengan konsen atau non konsen ya. Non seksual konsen itu. Nah, artinya aktivitas seksual tidak dianggap kekerasan dan dibenarkan bila ada persetujuan. Lalu ada Mbak Retno Kurniawati dari Kediri.
mendukung ya upaya Pak Nadiem memberantas kekerasan seksual, namun merasa kontra dengan Permendikbud 30. Kalimat tanpa persetujuan tadi sama ya di situ. Mungkin ini dicabut atau direvisi ya, yang merupakan celah seks bebas atau zina secara tidak langsung di kampus. Nah, nanti kita akan berikan solusinya bagaimana. Lalu Mas Widi Nugroho, kemarin sudah membuat istilah-istilah itu ya. Kalau Menak itu kan ada moderasi beragama. Nah, sekarang Permendikbud itu ya Mendikbud mengatakan ada moderasi seksualitas. Emang seksual itu radikal apa gimana ya? Perlu dimoderasikan ini ya. Nah, sebagai seorang Muslim dan mahasiswa online Uniol 4.0 di Ponorogo, saya dan seluruh keluarga saya menyatakan tidak setuju ya dengan terbitnya permen tersebut. Kemudian ada lagi Mas Yuli. Ini Mas ya. Ridwan tadi ya, Mas Ridwan ya. Sebagian isi Permendikbud 30 kontroversial ya. Dengan tegas saya menolaknya. Di pasal 3 tadi disebutkan, juga pasal 5 ada persetujuan ya, diksi persetujuan yang membuat saya geram ya. Yuk para pendidik kepoin permen ini, ramaikanlah penolakannya agar pendidikan di Indonesia tetap pada relnya. Lalu Mbak Rika Suhandini, Solo ya. Wah, ini kita dari mana-mana ini ya. Dalam sistem sekular liberal saat ini, kita tidak bisa berharap penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk di perguruan tinggi. Hal ini hanya bisa diatasi dengan support sistem Islam yang dipraktekkan di seluruh lini kehidupan, yaitu kita sebut dengan udkhulu fisilmi kafah. Wah, itu sudah lainnya ambiar. Cuma tadi saya katakan, mau yang liberal kapitalistik atau yang sosial komunis itu pasti ambiar. Tapi memang sampai sekarang itulah yang jadi musuh kita. Ya, ideologi ini otomatis nanti juga akan berpengaruh dalam praktek. Betapa kita sulitnya bukan main untuk menerapkan Islam secara kafah. Karena nanti pasti, oh itu Mas Tri itu radikal ya kan, radikal gitu ya. Cuma sudah nanti disematkan gitu. Ya untung cuma usahanya di bidang swasta ya Mas ya. Kalau negeri sikat. Jadi seperti Prof nanti ini. Ya. Lalu Mbak ini Mas Insani ya, Tasikmalaya. Saya menolak permen ini karena tolok ukur kekerasan seksual adalah disetujui korban atau tidak. Ya, tadi kalau kembali ke diksi, kekerasan tuh pasti tidak disetujui. Ya, tapi kalau yang pelanggaran lain itu yang ada konsen. Hal ini menjurus pada pelegalan seks bebas sehingga bertentangan dengan hukum Islam. Seks bebas disetujui oleh korban atau tidak tetap menyalahi syariat. Kalau ini betul ya pernyataan. Lalu ada Fuad Rahman. Ini sengaja saya sampaikan semua ya, biar pada puas lah yang mahal, yang pada ngumpulin tugas itu ya. Saya memang ngetes itu ya, ini. Jadi gini, di Uniol itu kan Anda ikut kuliah tiap hari, nggak pernah bayar juga. Kami nggak menuntut Anda membayar, padahal otak kami diperas. Yang mahal-mahal itu ya. Jadi kami dosol itu meres otak itu. Jangan dipikir itu cuma nulis sak senengnya dewe. Nah, ini dipublish nanti orang juga boleh menilai macam-macam ya kan? Saya dengan Mbak Puspita misalnya bikin itu bukan sembarangan itu. Kita diskusikan, ya Mbak Puspita banyak nih yang membuatnya hampir Mbak Puspita semua, tapi saya juga koreksi, saya setor ini Mbak, saya setor materi ini, nanti silakan digabung. Nah itu nggak gampang. Nah sampean itu cuma kadang moco ya, cuma lihat ini aja kadang ngomong saya hadir ini aja nggak mau ya, dari berapa ratus orang itu mongkon ngomong ngono ki lho wangel. Ngono kok meh mendirikan khilafah. Aduh ya Allah, kadang-kadang kon serius ya, salah satu hal aja wangele. Angelun ya istilahnya ya. Sorry ya. Kemudian ya ini setuju dengan adanya payung hukum atas kekerasan seksual yang mengintai generasi. Namun jika aturan memberi celah kebebasan seksual, saya berharap bisa diperbaiki dan dibuat tanpa menimbulkan ambigu bahasa yang membuat nyaman pelaku seperti Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi.
Ini Mbak Munfadiroh ya, Kediri. Kemudian Mbak Erlina Brebes, Permendikbud 30 harus kita tolak ya. Prinsipnya di situ juga menolak semua pemikiran liberal yang terus ditanamkan di negeri ini. Selain itu, tolaklah sistem politik sekuler yang melahirkan regulasi liberal seperti ini. Lalu Mbak Sri Purwanti Pacitan, wajib kita tolak semua generasi supaya generasi muda kita terhindar dari ancaman seks bebas yang dilegalkan ya, dan terjaga dari bahaya perilaku menyimpang LGBT yang kian menjamur. Nah, nanti Mbak Sri Purwanti bisa memberikan data itu ya, menjamurnya itu dari tahun ke tahun bagaimana itu ya. Ini memang salah satu fakta ya. Jadi yang dilarang itu nanti bukan hanya beda kelamin, tapi sesama kelamin itu juga ada pelanggaran di sini ya, liwat ya dan seterusnya itu yang apa LGBT ya. Jadi ada lesbian, G-nya apa? L lesbian, biseksual, gay. D-nya apa? Gay. Ya. B-nya Ada lesbian, biseksual. ada gay, biseksual, ada transgender dan seterusnya itu. Transgender. Lalu Mas Didi Harmi Solo ya, saya kontra terhadap permen ini karena adanya logika berbahaya yang berpotensi melegalkan seks bebas bahkan penyimpangan seksual. Secara diametral, cara melihat dan memecahkan masalah permen ini berbeda dengan sudut pandang Islam tentu tadi ya, karena yang konsen tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Lalu Mas Aziz Abdullah Bogor menolak Permendikbud 30 karena dapat menjadikan lembaga pendidikan kian hancur. Tanpa permen ini saja pergaulan anak muda sudah kacau ya. Apalagi ditambah aturan bermuatan atas persetujuan kurban. Jadi di kampus memang begitu ya. Kalau Anda teliti gitu ya. Kalau kan ada penelitian-penelitian di masyarakat itu yang terutama anak SMP, SMA aja yang sudah tidak gadis itu banyak, yang melakukan hubungan seksual banyak. Nah, kalau di mahasiswa S3 lebih ngeri lagi itu. 100% itu sudah tidak gadis. Nah, ya ibu-ibu kok ya. Sudah menikah, Prof. 100%. Tapi mbah-mbah ya kadang-kadang wis tuwek-tuwek gitu. Mahasiswa S3 itu ya pasti nggak gadis lagi ya. Pernah melakukan hubungan seksual iya dengan suaminya dan tidak ada masalah itu ya. Lalu yang berikutnya Mas ini ya, Bang Raudatul Sitanggang. Wah, ini dari Medan juga ya. Permen ini berpotensi menjadi legitimasi ya para pelaku penyimpangan seksual yang kian marak. Apa jaminannya kekerasan seksual di kampus akan teratasi jika potensi yang mengarah ke sana tidak ditutup rapat. Nah, nutup rapat pakai halakoh ya jadi masalah ya kan. Wah, ini mesti HTI ya kan. Wah, ini mesti apa lagi ya. Wes repot itu. Mau ditutup jebol semua. Jadi repot itu. Lalu Denny Bantul mengapresiasi upaya Mendikbud ya, namun tetap mengingat terdapat dugaan untuk melegalisasi perzinahan ya. Sarannya aturan direvisi, ya syukur-syukur mengadopsi aturan Islam yang jelas-jelas mendekati zina saja dilarang, apalagi berzina jelas diharamkan. Lalu Mbak Sofia Pangkalan Bun, wah ini Kalimantan Tengah ya. Permendikbud 30 merupakan kebijakan yang tidak bijak. Wah, kebijakan yang tidak bijak. Terdapat beberapa kebijakan yang awalnya untuk melindungi hak-hak baik, menjaga kehormatan manusia, menjadi melindungi hak tidak baik ya, menghinakan martabat manusia dengan perbuatan asusila atas nama sukarela atau sexual consent tadi. Niat baik tapi caranya yang salah ya, menjadikan kemaksiatan dilegalkan. Lalu ada Mas Dedi Parung, kayak saya ini penyiar radio ya. Oke, enggak apa-apa ya. Mas Dedi Parung, saya kontra terhadap permen ini karena akan membuka ruang perilaku seks bebas di kalangan mahasiswa. Padahal dalam Islam, zina adalah perilaku teramat keji dan perbuatan yang buruk. Kemudian Mas Fahrizal Dwi, ya, Bondowoso, Jawa Timur. Saya menolak permen ini sama halnya dengan sikap saya terhadap RUU PKS. Ya, kemarin Anda tahu ya, RUU PKS itu kemudian ditunda lagi untuk pengesahannya. Karena ya ini, persoalannya ini.
Ya, ini harusnya mengundang Prof. Suteki itu ya. Ya, lalu judulnya undang-undang apa namanya pemberantasan penanggulangan ya atau penanganan untuk kekerasan seksual gitu ya. Harusnya bukan pelanggaran seksual atau pelanggaran kesusilaan, itu lebih tepat. Nanti di dalamnya bisa dua, apa itu yang konsen maupun yang non konsen. Karena berpotensi terjadi perilaku kebebasan seksual di kampus ya. Tadi sama, saya juga berkaca pada Undang-Undang ITE yang penuh pasal karet ya atau kompromi. Hal ini berpotensi juga terjadi pada Permendikbud 30 2001 ini jika diterapkan. Pak Rizal Bondowoso. Nah, saudara sekalian, itu beberapa pendapat ya, kalau kita saring itu rata-rata ya. Rata-rata itu atau kita bisa mengatakan 99,9% menolak. Nah, lalu bagaimana kalau kita dudukkan dari sisi atau perspektif hukum? Ya, kita mengenal ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, namanya Undang-Undang tentang P3, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, permen itu memang tidak diatur secara letterlek ya, merupakan susunan itu ya, namanya Steuvenbouw Theory kalau di hukum itu, mulai dari konstitusi terus sampai pada perda. Nah, itu tidak ada satupun di situ. Adanya di mana? Nah, ternyata kalau kita lihat tadi di pasal 7 ayat 1, ini tidak ada di situ, tapi di pasal 8. Disebutkan bahwa peraturan atau jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1, tadi yang berjenjang tadi, itu juga mencakup peraturan yang ditetapkan oleh ini, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KJ, BI, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang dan seterusnya itu. Jadi kesimpulannya permen itu menjadi objek ya, menjadi peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan pengujian secara material di Mahkamah Agung ya, bukan di MK tapi di Mahkamah Agung, karena kita mengujinya kan ini di bawah undang-undang, jadi kita uji terhadap undang-undang. Itu jadi di MA, kalau di MK itu kan undang-undang terhadap konstitusi, itu di Mahkamah Konstitusi. Di MK ini beda ya. Nah, bagaimana ini Permendikbud kok ujuk-ujuk gitu ya, tiba-tiba hadir ya di tengah 2 tahun WFH. Saya sendiri mengalami ya di perguruan tinggi, saya kan hampir 2 tahun ini ya, sudah mungkin 2 tahun lebih ya kalau dihitung. Itu sama sekali belum pernah mengajar di kampus secara tatap muka ya, dengan PTM itu ya, pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka, enggak pernah. 2 tahun lebih loh. Nguji ya online gitu ya, kecuali ada yang sudah hampir jadi tinggal teken, tak suruh ke rumah aja. Datang aja ke rumah, teken. Ya. Tapi tidak ada kekerasan seksual tadi ya, atau tidak ada pelanggaran seksual ya, maupun yang studi dengan senang sama senang atau yang dipaksa, saya enggak ya, enggak. Nanti wes ora, kita harus angon ulat gitulah ya. Kalau orang Jawa itu angon ulat. Jadi melihat situasi dan kondisi mahasiswi masih unyu-unyu, suruh cium-cium, bubar itu ya. Cium tangan mungkin masih mending ya. Ini cium pipi 12 ke bibir ya, repot itu ya. Itu ada pemaksaan ya, atau ada relasi kuasa tadi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kalau tiba-tiba ada itu, mungkin ya tadi saya katakan tidak apa ya namanya, tidak urgent. Kalau dilihat dari 2 tahun itu saja. Tapi kan kalau tadi ya gambarnya itu meningkat. Meningkat itu berarti kan ketika dilakukan kuliah offline. Berarti ada data sebelum tahun 2019 atau tahun 2020. Berarti 17, 18 ya 19 itu kan berarti waktu itu masih offline. Itu ada data. Nah kebetulan ini kemarin itu yang tadi saya ceritakan itu sudah WFH, delalah ada bimbingan langsung dengan apa? Dengan pembimbingnya ya, dengan dosennya. Lah kok tiba-tiba muncul kasus yang di UNRI itu. Lah wis tahu wah kayak ini Permendikbud itu seolah mau menemukan momen yang tepat. Wah lah iki loh, wah gitu ya. Iki loh. Nah, mungkin yang terjadi ya bukan hanya sekali itu, banyak lah ya yang terjadi di universitas manapun ada. Kalau saya sebutkan nggak etis lah ya, tapi itu memang nggak terjadi. Dan memang
memungkinkan itu ya. Kami apalagi misalnya ini mahasiswi gitu ya, datang ke saya di ruangan saya ini sendirian, hanya dia dan saya misalnya. Itu kemungkinan besar sungguh terjadi, apalagi ya dengan konsen tadi, ya suka sama suka. Apa nggak bisa itu? Bisa ya kan? Bisa. Mastri ya. Mastri sama siapa ini ya? Sama santrinya gitu ya. Enggak mas ya. Dinikahi saja kalau itu ya. Ya. Nah, tapi alasan urgensi itu boleh jadi ketika misalnya kita melihat prediktif ke depan. Adik berdasar data sebelum tahun 2019 atau tahun 2020. Nah, kebetulan tadi di-trigger itu. Tapi munculnya kan berarti data sebelum 2020. Nah, kebetulan ada kasus kemarin, ya, lalu menjadi trigger untuk segera menerapkan. Nah, lalu kita lihat ke depan. Nah, jangan-jangan ini ke depan juga semakin besar. Kasus itu kalau tidak segera ditangani dengan peraturan perundang-undangan, ya, terutama ini yang di perguruan tinggi ya permen atau menteri pendidikan itu yang paling berwenang di situ. Maka ini dikatakan aspek prediktif dari peraturan perundang-undangan. Dari sisi itu no problem, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, apakah mendesak? Tadi saya katakan ya bisa mengatakan mendesak atau tidak ya, tergantung saja. Kalau di Undip sudah saya katakan, sudah ada instrumen kok. Tadi saya katakan mulai dari DKKE ada Majelis Kode Etik, juga ada warek ya, maksudnya itu wakil rektor yang khusus menangani apa? Menangani tindak-tindakan yang apakah itu asusila atau mungkin pelanggaran akademik yang lain, itu ada semua dan berjalan gitu loh ya. Kecuali yang nggak berjalan mungkin perlu ada data ya, karena persoalan ini kan menyangkut mengenai ini. Orang itu berani atau tidak dan apakah ditindaklanjuti atau tidak. Ini persoalan utamanya di sana. Kalau ada satgas ini kemudian mahasiswa juga nggak berani mengungkapkan, ya sama aja gitu kan. Karena tadi ada relasi kuasa. Ingat ya, maksudnya relasi kuasa itu berarti ada antara atasan dan bawahan, antara dosen dengan mahasiswa atau dengan mahasiswi. Itu kan ada relasi kuasa di situ. Nah itu sebenarnya yang paling utama kan di sana. Saya ngomong aja misalnya, Mas ya, kalau Anda tidak mau, ya, saya akan kasih Anda nilainya E. Sampai kapanpun Anda akan saya kasih nilai E misalnya. Itu mahasiswa semikir loh, mahasiswa semikir itu. Wah, piye ya. Begitu kan. Nah, akhirnya antara itu ya pertarungan ya, pertarungan jiwa itu akan terjadi di sana. Kalau misalnya dia tidak kuat imannya ya mesti. Tapi kalau misalnya itu jadi ancaman, dia sebenarnya bisa, kalau berani, bisa melaporkan ke Satgas tadi. Kan itu kalau ada. Kalau nggak ada Satgas kemana? Ya itu ada. Ada namanya, ada Senat, ya, ada biru-biru tadi, ya, ada Warek, ada DKKE. Kalau di fakultas ya ada. Semuanya ada fasilitas itu untuk menampung laporan-laporan. Tapi berani apa tidak? Dan kedua, diteruskan apa tidak? Ini yang jadi persoalan utama. Nah, maka mungkin munculnya permen ini ya dalam rangka untuk supaya apa? Ya supaya satu, menimbulkan keberanian mahasiswa atau pihak lain ya, atau tendik atau mungkin yang sama menerima kekerasan itu, dan sekaligus berani untuk pimpinan atau satgas ini merasa terpanggil ya untuk segera menanganinya. Nah, jadi dalam hal ini tadi sudah disampaikan banyak kontroversi. Nah, saya kemudian mencoba untuk menilai kira-kira apa ini ya solusinya. Kalau ini permen ini dikatakan banyak kontroversi atau banyak ditolak. Sebenarnya kalau kita lihat, kalau saya sebagai orang hukum, namanya kekerasan ya begitu, tadi saya katakan gitu. Oleh karena itu, ketika menuai kontroversi, opsinya antara lain satu, menunda keberlakuan. Tapi kan itu sudah dikatakan berlaku sejak ditetapkan, ya kan? Ini jadi masalahnya di situ. Ini sudah berlaku ini. Ya, lalu yang kedua, merevisi atau membatalkan atau tetap memberlakukan sembari mempersilahkan pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum, yaitu apa? Melakukan uji material. Kemana? Ke Mahkamah Agung. Tapi kalau diuji material, saya yakin itu nggak akan berhasil. Karena namanya judulnya ada kekerasan itu.
Tapi kalau yang dimaksudkan kekhawatiran terjadinya free sex ya kayak gitu, maka saya mengajukan supaya ini ditinjau, direvisi. Judulnya itu bukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, tetapi diganti dengan pencegahan dan penanganan pelanggaran seksual di perguruan tinggi. Nah, nanti di dalamnya isinya apa? Yaitu mengenai kekerasan seksual, yaitu dengan berarti non konsen kan itu kan, tanpa persetujuan, dan yang kedua apa? Perbuatan asusila, yaitu apa? Yang konsen. Nah, kalau begitu kan sudah dua-duanya masuk semua. Sopo sing meh protes. Ya, tapi tadi harus melibatkan stakeholders. Apa? Ada ormas, ada ya termasuk MUI ya, makanya sangat terkait itu ya. Lalu mungkin ada PGRI, ada apalagi ada ini Forum Rektor Indonesia kan ada Forum Rektor Indonesia. Lalu ada BEM Indonesia. Nah, kita libatkan itu. Nggak tahu berapa puluh stakeholders yang ada yang harus diajak untuk bicara. Itu kita libatkan untuk membenahi ini. Jadi judul kita ubah, kemudian muatannya harus ada dua, yaitu yang menyangkut konsen, yaitu mengenai perbuatan asusila, kemudian yang kedua yang menyangkut kekerasan seksual, yaitu non konsen. Jadi enak toh. Nah, makanya kan kemarin sih banyak tuh yang di TV itu, itu sudah lain itu. Kalau mau adil ya kedua-duanya masuk. Supaya tidak ada kecurigaan orang bahwa ini Perpu mengusung free sex, ya, mengusung LGBT, mengusung ya macam-macam tadi yang dikhawatirkan itu. Nah, saya kira bagaimana kita ke depan harus berpikir di sini ya, yang perlu ditangani itu sebenarnya saya katakan bukan hanya kekerasan seksual, tapi perbuatan asusila ya. Perbuatan asusila. Asusila itu asu tapi silo itu loh ya. Gitu ya. Asu kabeh, asu kabeh wong asu kabeh enggak ada kucingnya di situ ya. Jadi perbuatan asusila yang keduanya bisa diklasifikasikan sebagai kejahatan seksual atau pelanggaran seksual. Jadi kalau di sini itu ya di kitab ini kan ini segini nih ya. Di kitab ini komplit ya. Jadi di dalamnya ada buku 2 dan buku 3. Nah, buku 2-nya itu tentang kejahatan di bidang seksual, misalnya ada itu ya 284, mulai dari 281, 282, 283, 284 itu namanya kejahatan seksual, tapi juga ada di buku 3 itu namanya pelanggaran seksual atau pelanggaran susila itu. Ya, ada di sini ya diatur tentang pelanggaran susila ini ya. Ada di pasal berapa itu ya? Pelanggaran terhadap kesusilaan itu di pasal 532. Ini pelanggaran. Jadi ada kejahatan, ada pelanggaran. Ini kalau kita ngomong tentang KUHP. Kemudian mengantisipasi kejahatan dengan hukum itu tidak cukup karena penegakan hukum itu harus berdasar pada manusia bermoral. Dan tidak mungkin orang itu mempunyai standar moral yang jelas ketika tidak berdasar pada iman dan takwa. Berarti apa? Itu aspek nilai agama. Nah, apalagi kita sudah mendeklarasikan diri seperti di pasal 29 ayat 1 itu kan kita mendeklarasikan diri sebagai religious nation state, yaitu negara bangsa yang religius. Maka apa? Karakter religiusitas bangsa ini harus dikedepankan sebelum kita bicara tentang substansi pembuatan hukum dan penegakannya. Nah, jadi berat sebenarnya, berat sebenarnya. Tapi kita itu tadi seringkali ketika sudah bicara tentang hak asasi manusia, lalu Anda bicara tentang agama, waduh, seolah-olah itu, wah ini bertentangan. Padahal Anda tahu kan, hak asasi manusia itu kalau Anda lihat di pasal 39 ayat di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99
itu juga dibatasi oleh hukum dan juga agama. Hukum, moral, dan agama. Loh gitu. Jadi nggak bisa sebebas-bebasnya, sopong ngomong. Gitu. Maka tadi kalau kita mau konsisten dengan deklarasi kita sebagai religious nation state, ya karakter religiusitas itu harus kita terapkan baik dalam pembuatan maupun dalam penegakan hukumnya. Bukan gitu toh nalari. Bukan ham. Ingat, HAM harus bisa dibatasi dengan hukum, moral, dan agama. Intinya, kekerasan seksual atau pelanggaran seksual tidak akan surut ketika moralitas dan kualitas keagamaan atau atmosfer komunitas ya termasuk di perguruan tinggi itu jauh dari nilai-nilai moral dan agama. Nah, prinsip juga di sini free sex semestinya dilarang oleh semua agama apapun, apalagi ya agama Islam. Dan kita majority ya, kita itu kan bahkan mungkin di kampus-kampus negeri lah itu bisa dikatakan mayoritas itu adalah beragama Islam. Mahasiswa juga sebagian besar beragama Islam. Nah, yang kita khawatirkan kan ketika kita intrusikan nilai-nilai agama itu tadi loh, dinilai ini radikal. Sebenarnya kalau mau menjalankan agama ya memang harus radikal. Dalam arti apa? Bersungguh-sungguh ya menerapkan agama itu, nilai-nilai agama itu kan gitu. Bukan kemudian wah itu belum lagi persoalan yang namanya perda-perda syariah ya dinilai itu sebenarnya itu kan menyangkut mengenai kepentingan bersama, apa soal miras atau apa yang dulu sempat dibodohkan kan, heboh juga waktu kita bicara tentang perpres ya tentang pembukaan investasi terbuka dan tertutup itu di lampiran 3 disebutkan bahwa di 4 provinsi ini terkait dengan mungkin hubungannya juga dengan seks juga ya, itu di 4 provinsi itu di Bali, kemudian di Sulawesi Utara, kemudian di Papua dan NTT itu kan diperbolehkan dibuka investasi baru, industri baru di bidang miras. Dan waktu itu kita heboh banget gitu ya, kita kontra semua. Nah akhirnya Pak Presiden langsung ya dalam arti menghapus ya, terutama lampiran 3 di Perpres tentang pembukaan investasi yang terbuka dan tertutup itu. Ya. Jadi itu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Ya kalau saya sih sebenarnya ini untuk permen ini memang bermasalah ketika ya banyak yang aspek komunikasi hukumnya itu nggak jalan sehingga menimbulkan perbedaan persepsi bahkan tanggapan ya bahkan sikap dan seterusnya karena aspek soundingnya ya atau dalam langkah untuk penggalian ke aspek masyarakat itu kurang ya tidak bersifat bottom up. Nah oleh karena itu menurut saya memang tadi direvisi ya diubah judul dan substansi itu yang paling aman ya. Kalau ini terus dilakukan, saya kok malah khawatir nanti menimbulkan ya friksi-friksi benturan terus terjadi ya. Lebih baik ini segera direvisi, di dalamnya harus memuat tentang namanya pelanggaran seksual baik dengan konsen maupun non konsen. Nah, itu Mas Tri, saya kira yang perlu saya sampaikan sementara, nanti kita bisa mendiskusikan lebih jauh kalau memang dikehendaki. Baik, Ya, kembalikan ke Mas Tri, silakan. Baik, terima kasih kepada Prof. Suteki yang telah memberikan pemaparan materi yang begitu jelas untuk kita ya, memberikan gambaran. Jadi dari aspek hukum ya, kemudian dari aspek nanti kira-kira masukan ya yang diperlukan supaya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini tidak terus menimbulkan polemik. Baik, saya ada beberapa pertanyaan ini Prof. Ya, silakan. Yang pertama, sebenarnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini perlu atau tidak sih? Kalau sampai-sampai Pak Menteri itu kan mengancam akan menurunkan akreditasi kampus. Padahal kalau dari undang-undang yang sudah ada saja kan tidak memberikan efek ya dengan adanya data survei ya, banyaknya
kekerasan seksual di kampus. Nah, justru dengan munculnya ini kan malah semakin menimbulkan polemik. Nah, ini seberapa perlu sih adanya permen ini, Bro? Ya, saya kan mengatakan juga ini kayak wong legan golek momongan gitu. Jadi orang yang mestinya bisa menjalankan tugas-tugas yang lain tapi malah mencari perkara. Tapi banyak pegiat HAM juga penentang kekerasan seksual yang mengatakan ini tuh dalam rangka memperjelas dari aturan yang sudah ada, kan gitu kan? Padahal aturannya juga sudah jelas. Tadi persoalannya itu hanya berani melaporkan dan ataukah ada penindakan lanjut, itu aja. Kalau berani melaporkan, yang disayangkan kan tidak ada tindak lanjut gitu loh, Mas. Di kampus kan banyak itu laporan-laporan, tetapi di internal kampus ternyata tidak ditangani dengan baik. Mestinya apa itu, Prof? Ya, Kenapa ini, banyak yang enggak? nah maunya ya kalau Anda tahu sendiri kalau kampus itu kemudian diekspos masalah itu kan tercoreng namanya. Kan itu kan jadi tercoreng. Kayak yang barusan terjadi di UNRI itu kan itu tercoreng UNRI. Universitas Riau loh, itu kan terkenal sangat agamis juga kan di sana. Loh kok kayak gitu. Itu kan orang kemudian melihat loh itu gunung es loh itu. Itu fenomena gunung es. Yang muncul cuma itu, yang di bawah. Nah, itu fenomena semacam itu bisa jadi melanda di perguruan tinggi yang lain. Maka orang yang pro itu ya, ini harus segera dijalankan. Bentuk segera satgas. Tapi sebenarnya kalau nggak ada itu pun sudah jalan, kayak kami di Undip sudah jalan. Cuma itu tadi, Mas, seringkali tidak ditangani secara serius. Jadi hanya ya mungkin kalau mau dipanggil pun lama. Nanti kalau nggak jelas sanksinya apa. Saya tahu kok itu. Ada yang dipanggil, ada karena laporan mahasiswa melapor ke pimpinan universitas. Akhirnya dosen itu dipanggil. Ya dipanggil, tetapi kan sanksinya juga ya kita tahu lah karena kadang sama teman tuh yang mikirnya biaya. Tapi kalau sama teman saya aja kayak gitu ya. Tapi harusnya kalau mau konsisten itu ya tegas gitu loh ya. Jadi kalau memang itu pelanggaran ya kasih sanksi. Apakah itu penundaan pangkat atau mungkin penurunan pangkat atau mungkin bahkan di luar itu ya kita bisa aja melaporkan ke pihak kepolisian supaya dicatat. Itu kan sebagai efek jera. Pak, namamu sudah dicatat loh di sana, gitu ya. Anda sudah melakukan tindakan ini, boleh. Nah, kadang-kadang tadi demi menjaga marwah universitas, tapi dalam tanda kutip ya kebusukan yang di dalamnya itu tidak terekspos. Itu pertimbangannya terutama di sana, Mas. Tapi tadi saya katakan itu adalah fenomena gunung es yang mungkin ya terjadi itu di bawahnya itu yang muncul cuma segitu, tapi yang di bawahnya itu banyak sekali. Gitu. Intinya karena jaim ya, Prof, jaga image. Ya itu jaga image itu pasti itu ya. Baik, terus dari masukan Prof tadi ini saya baca berita kan sudah ada yang bergerak juga nih, Prof, dari KPI, Kongres Pemuda Indonesia itu kan sudah memberikan somasi kepada Mendikbud dan kalau tidak ditanggapi akan mengajukan judicial review ke MA. Nah, ini kira-kira kalau itu terjadi prediksinya hasilnya gimana, Prof? Prediksinya kalah, pasti kalah. Karena dari sisi hukum itu nggak salah. Jadi peraturan Permendikbud 30/2001 nggak salah, namanya kekerasan ya begitu. Cuma yang tidak komplainnya kan persoalan pelanggaran kesusilaan tidak masuk gitu loh. Maka kan kemudian yang muncul adalah, ini berarti seolah melegalkan. Siapa yang melegalkan seksual bebas di kampus? Nggak ada. Pernyataan dari mana? Namanya kekerasan ya pasti diksinya adalah tanpa persetujuan korban. Berarti kalau dari bahasa hukum itu hanya menjelaskan maksud dari pasal kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu. Yang itu kalau kita lihat kan tadi ya Undang-Undang PKS itu kan sampai sekarang juga belum jadi itu karena masih banyak kontroversial di situ. Nah, ini seolah-olah ditarik wes lah untuk kampus saja diterapkan kan gitu. Nah, maka kemudian muncul pro kontra, kontroversi atau polemik di situ. Tapi dari sisi diksi hukum, yang namanya kekerasan ya pasti tanpa persetujuan. Itu sudah pasti. Jadi kalau mau dikaji melanggar apanya? Nggak ada yang dilanggar. Maksudnya melanggar undang-undang apa? Nggak ada.
langgar KUHP tidak, langgar undang-undang apalagi hak asasi manusia juga tidak, nggak langgar undang-undang Dikti 12 nomor 12 tahun 2012 yang enggak. Langgar undang-undang Disnya juga tidak. Paling ya tadi kurang komplit. Kayak misalnya tadi ya, luwung dasar pencegahan dan penanganan cuma ada apa tadi? Ada nilai-nilai yang lain, tapi nilai agama tidak masuk. Itu kan kurang komplit. Ya. Nah, kalau nilai agama masuk, mestinya apa? Termasuk pelanggaran yang bukan karena tanpa kekerasan, itu juga dikatakan sebagai pelanggaran yang mestinya juga ditangani. Jadi misalnya ini terjadi di kampus itu orang gendaan itu ya, seneng gendaan tahu ya. Itu memang gendak ya istilah di sini. Ini bahasa di Indonesia itu gendak. Yang melakukan gendak itu di 285 ya, 284. Itu gendak. Ya, jadi melakukan perzinahan di situ. Itu suka sama suka, tapi diketahui orang. Dan gimana? Oh, kampus sudah ada etika kampus gitu loh. Sudah ada gitu loh. Nah, ini tadi saya katakan nggak ada pelanggaran dari sisi hukum, nggak ada pelanggaran ya. Tadi saya kira yang kurang komplit ya persoalan pelanggaran kesusilaan itu yang tidak masuk atau istilahnya itu apa ya tadi? Penyimpangan kesusilaan atau apa yang tadi saya masukkan di situ selain ada kekerasan gitu. Ya. Baik, saya beri kesempatan kepada peserta Zoom untuk juga berdiskusi, memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada Prof. Suteki. Nah, ini sudah ada yang bertanya di chat room ya. Ya, silakan. Izin bertanya Prof, andai KUHP kita tentang tindakan asusila atau penyimpangan seksual dan kekerasan seksual benar-benar dijalankan, apakah sudah memadai untuk solusi penyimpangan dan pelanggaran seksual? Ya, saya mengatakan sudah ya, sudah cukup memadai. Tadi mulai dari ada kejahatan kesusilaan, ada pelanggaran kesusilaan. Ya sudah diatur ini semua, baik yang konsen maupun yang non konsen. Oh, yang konsen aja ini diatur ya, maksudnya yang dengan persetujuan diatur. Nah, kalau orang melakukan perzinahan itu dengan konsen atau non konsen? Hah, Mas Tri? Dengan konsen itu namanya. Ya. Kalau yang non konsen namanya kekerasan, itu masuknya perkosaan, pencabulan, semua sudah diatur di sini. Cuma masalahnya itu gini loh, bagaimana menyelesaikan kasus kekerasan itu internal di kampus dulu gitu loh Mas. Jadi maksudnya begitu, supaya tidak keluar, tangani di kampus. Dengan apa? Dengan RG, dengan restoratif justice. Maunya kan begitu kan Pak Nadiem Makarim, maunya tidak terekspos seluas karena tadi persoalan marwah, persoalan nama baik perguruan tinggi, macam-macam itu perlu juga dijaga. Jangan semua sedikit-sedikit keluar, nah hancur kita. Meskipun salah satunya tadi, itu sebagai sarana apa? Untuk menekan atau memberikan efek jera bagi orang-orang atau tendik atau dosen atau yang lain mahasiswa yang suka melakukan pelanggaran seksual. Baik dengan cara kekerasan maupun dengan konsen. Jadi sebenarnya ini KUHP itu apakah itu masuk di pelanggaran atau masuk di kejahatan, semua sudah diatur di sini. Maka ketika kayak kemarin yang terjadi di UNRI itu Mas, itu ya, itu kan karena sudah bocor ya, sudah keluar. Ya nggak bisa, nanti gini, penanganannya tetap akan dua. Di kampus ditangani secara administratif, jadi mesti ada pelanggaran disiplin di situ, apalagi seorang pejabat, namanya pelanggaran disiplin sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ini, namanya, apa itu? Bukan perpres ya. Kok jadi saya lupa. Itu yang PP ya, PP ya. PP nomor 53 tahun 2010 itu dulu, tapi sudah diperbaiki dengan PP nomor berapa ini di tahun 2019. Sudah ada perbaikan itu untuk tentang disiplin pegawai. Nah, itu nanti menyangkut tentang sanksi-sanksi, mulai dari sanksi ringan, sedang sampai berat. Jadi nanti di internal kampus sudah ada proses penanganannya, lalu di eksternal itu karena ranah pidana,
maka nanti polisi yang Proses akan pidana. menyelesaikannya. Jadi maka ini karena apalagi namanya pasalnya itu berlapis. Jadi kampus itu administratifnya ya persoalan disiplin pegawai nanti sampai pada di ranah pidana ya berarti tadi ada ancaman sampai 5 tahun dan seterusnya itu. Apa Permendikbud ini nanti sangat membuka pintu damai gitu Prof dengan misalkan yang menjadi korban. No, kalau di aspek institusi dalam arti sanksi administratif itu bisa damai. Tapi kan itu catatan bagi pimpinan perguruan tinggi ya ketika tidak memberikan vonis, memberikan sanksi kepada seorang yang sudah terbukti melakukan pelanggaran itu justru dia yang akan diberikan sanksi. Gitu Mas. Jadi pimpinan itu tidak ringan karena kalau dia tidak memberikan sanksi ketika melihat bahwa hanya itu melakukan pelanggaran ya terutama disiplin pegawai itu dia yang nanti akan kena sanksi sendiri oleh atasannya lagi. Siapa? Kalau rektor ya berarti oleh menteri gitu ya. Jadi catatan tersendiri ya, bahkan bisa diberikan sanksi di situ ketika tidak menjalankan perintah sebagaimana diatur dalam PP nomor 53 yang sudah diperbaiki tadi ya dari 2010 ke 2019. Ya, baik, terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilahkan untuk yang ada di ruang Zoom untuk mengajukan pertanyaan langsung, silahkan raise hand. Ya, dimulai aja Mbak Puspita yang biasanya suka gemes itu. Silakan partner Prof Suteki untuk kuliah online. Oke, Mbak Puspita silakan. Saya persilakan Bu Puspita. Ya, sudah dibuka. Sebenarnya saya belum nyiapin. Jadi ini yang paling yang paling banyak disoroti itu kan pada pasal yang memuat tentang dugaan legalisasi seks bebas di situ. Nah, ini cukup menarik tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Eki ya. Ternyata kalau dari bahasa hukum itu nggak ada masalah ya Prof. Ya. Tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau kami orang, cuman kan kalau kami orang awam, ketika memaknai yang seperti itu dengan tafsiran kami masing-masing, artinya gini, pasal ini kan menjadi multitafsir gitu ya. Karena kemudian masyarakat itu bisa menafsirkan dengan satu muara akhirnya bahwa pasal ini itu melegalisasi seks bebas dan ini yang memahami kayak gini itu kan banyak banget gitu. Yeah. Terus saya ingin tanyakan berarti inti dari permasalahan ini gimana Prof? Kok bisa terjadi kesenjangan yang seperti ini gitu? Terus gimana cara mengatasi polemik yang seperti ini? Ya, jadi kalau di pengantar ilmu hukum atau di ilmu hukum kita mengenal namanya bahasa undang-undang atau bahasa hukum. Nah, bahasa hukum itu memang tidak seperti bahasa kebanyakan ya, bahasa sehari-hari. Karena bahasa hukum itu harus sifatnya lugas, tegas, tapi juga stereotip namanya ya, stereotip. Jadi memuat yang umum. Tidak langsung sampai ke detailnya itu tidak bisa. Nah, nanti memang lalu akan muncul namanya interpretasi. Nah, ketika multi interpretasi itu yang jadi masalah gitu loh. Nah, jadi kalau tadi saya katakan, namanya kekerasan ya pasti tanpa persetujuan yang bersangkutan. Kalau persetujuan dengan persetujuan yang bersangkutan namanya bukan kekerasan. Maka PP-nya permen ini menyatakan judulnya kekerasan. Nah, maka saya tadi mengatakan, kalau diprotes macam itu timbul kontroversi, supaya yang tidak dengan konsen, yang dengan konsen juga ditangani gitu ya, artinya juga dilarang di situ, masukkanlah yang termasuk yang konsen. Maka judulnya menjadi pelanggaran seksual. Bisa di dalamnya ada kekerasan atau yang dengan konsen. Itu solusi paling top. Ya, solusi yang paling mantap di situ. Nanti tidak akan menimbulkan, jadi di pasal ini nanti baik secara
Kemudian diberikan tambahan, kalau terhadap kekerasan ada, terhadap yang konsen juga perlu ditangani. Atau itu merupakan sebuah pelanggaran yang harus dicegah dan juga ditangani, kan gitu kan? Dicegah dan ditangani kalau sampai terjadi. Nah, jadi ini sebenarnya persoalan bahasa hukumnya saja yang kemudian itu tadi karena belum banyak atau belum sosialisasinya dalam arti ya waktu membentuk itu, ya waktu lawmaking-nya itu tidak terjadi partisipasi publik ya, apakah itu melalui focus group discussion, melalui sounding, melalui apalah ya yang bisa meminta pendapat dari masyarakat, lalu ini tiba-tiba muncul ya heboh lah orang. Padahal kalau ditinjau dari sisi hukum, ya tadi saya sering mengatakan, wong kekerasan ya pasti tanpa persetujuan. Kalau dengan persetujuan jenenge suka sama suka. Tadi ada yang menyebut situ ada Summon Leven ya, ada hidup bersama. Hidup bersama itu boleh apa tidak? Ya itu kalau hidup bersama tadi masing-masing orang tidak terikat perkawinan menurut hukum kita ya silakan aja. Ya kan? Hukum kita ini KUHP kita tidak bisa. Anda mau menjerat dengan apa? Memang saya katakan ini liberal gitu loh. Mabdanya, ideologinya, worldview-nya ini liberal. Ya Anda jangan protes. Protes ini ganti gitu loh. Maka yang di KUHP yang baru itu termasuk perzinahan itu adalah orang yang tidak terikat dalam, meskipun tidak terikat dalam perkawinan, itu dihukumi sebagai perzinahan. Ini yang diprotes para orang-orang itu, ya yang liberal-liberal itu. Wah, masa negara ngurusi selangkangan, wah gitu ya. Selangkangan ini urusan masing-masing, gitu kan. Tapi kita tadi nggak ambil lagi Mbak, religious nation state. Ya urusan selangkangan, ya urusan negara. Karena apa? Kita ingin apa? Membuat marwah hidup manusia itu tinggi, nasabnya jelas, ya kan? Juga tertib ya dalam hal rumah tangga dan seterusnya, ya tidak free sex yang wah itu banyaklah multiplier efeknya kan banyak. Apakah itu aborsi, apakah itu nanti dengan mirasnya, apa banyak yang berakibat dengan ketika misalnya kita free sex. Ya, itu kan multiplier efeknya kan banyak itu loh. Ya, tapi kita ini ya bagi mereka yang seks bebas itu jadi masalah ini. Coba misalnya saya berikan contoh begini. Itu tahun berapa ya? Saya lupa, yang almarhum Pak Bismar Siregar itu kan pernah memutus, ini yang di Sumatera ya, di Bukit Tinggi ya. Kejadiannya di sana, jadi ada sepasang kekasih gitu ya, jadi laki dan perempuan gitu ya, sama-sama dewasa. Lalu jatuh cinta keduanya dan melakukan ML ya, making love. Ya. Nah, dengan ya orang perempuan itu sampai memberikan itu kepada kekasihnya itu tentu dengan apa? Enggak mungkin tanpa apa-apa. Ya istilahnya di situ ada bujuk rayu dari kekasihnya laki-laki itu, kemudian apa? Perempuan mau untuk digendak tadi ya, untuk melakukan hubungan seksual itu. Nah, Alkisah itu sampai di pengadilan. Bismar Siregar itu dengan menggunakan analogi hukum namanya. Kalau di hukum itu ada analogi, yaitu atau kias ya kalau kita ya. Jadi seolah menyamakan sesuatu yang mungkin agak berbeda tapi bisa disepadankan. Yaitu persoalan apa? Kalau Bismar itu diminta untuk menyidangkan itu, lalu dibuka ini, KUHP dibuka. Ini enggak menjawab, ini tidak ada nih pasal mana ini yang mau diterapkan. Mau perzinahan, mereka sama-sama free kan, tidak terikat dengan perkawinan. Terus mau apa? Mereka sudah sama-sama dewasa, tidak pencabulan. Nah, terus piye ini pakai opo? Mereka melakukan juga di tempat tertutup, tidak di muka umum. Nah, terus piye kata di tempat umum nggak kena. Jadi dengan KUHP-nya Bismar itu menyerah. Kalau pakai ini nggak mungkin bisa dijerat nih laki-laki ini. Tapi dia bertanya ke hatinya. Laki-laki yang sudah menikmati tubuh wanita itu, kira-kira kemudian mengingkari janjinya untuk menikahi, jahat nggak ini? Tanya hati nuraninya. Jawaban hati nuraninya, jahat betul itu laki-laki. Saya kira wong jahat ya dihukum, gitu loh. Akhirnya Bismar menghukumnya, yaitu di pengadilan negeri ya berarti ya, menghukumnya dengan menggunakan analogi apa? Dia menggunakan pasal 378
KUHP ini ya, ini saya bacakan nih ya, KUHP pasal 378. Itu tentang penipuan lah intinya ya, perbuatan curang ya. 378 begini bunyinya. Sebentar. 378 ya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ya berarti ini bisa tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi dengan tipu muslihat atau dengan serangkaian kebohongan, sehingga wanita tadi menyerahkan barangnya kepada laki-laki itu. Nah, waktu itu di Bukit Tinggi, ya, barang itu termasuk bando. Bando itu sesuatu yang dihormati, dihargai, ya, termasuk itu. Ya, punyanya, maaf ya, punyanya perempuan itu disebut bando. Ya, bando itu termasuk punyanya perempuan ini. Nah, itu kan ada tipu. Nah, dipakai 378 untuk menjerat laki-laki yang jahat tadi. Tapi ternyata oleh pengadilan di atasnya, berarti ini oleh pengadilan tinggi ya berarti ya, itu dibatalkan. Nah, berarti niatnya Bismar Siregar ya nggak nyampe, kan apa? Ya kalau hakimnya di tingkat peradilan atas itu tidak berpikir progresif, tapi hanya berpikir letterlek, nggak bisa itu dipidana. Oleh karena itu, dengan rancangan KUHP baru itu kita maunya, ya, termasuk orang dewasa yang melakukan hubungan itu tanpa ada kegiatan perkawinan dimasukkan sebagai pasal perzinahan. Begitu Mbak Puspita. Menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini, namun karena waktu untuk kegiatan kita dibatasi, sudah melewati juga ya. Ya, saya persilakan untuk Prof memberikan closing statement, Prof. Baik, saudara sekalian, pro kontra ya, atau kontroversi ataupun polemik itu memang biasa terjadi ya. Kita negara besar dan yang kita sayangkan itu pembuatan peraturan perundang-undangan tidak melalui proses sounding ya. Jadi itu sebenarnya ada proses sosiologis yang terlewati menurut saya, akhirnya menimbulkan pemahaman yang berbeda. Mulai dari persepsi, sikap sampai perbuatan terhadap peraturan ini bisa berbeda-beda. Oleh karena itu ke depan mestinya pemerintah itu lebih jeli ya, lebih teliti untuk menampung aspirasi dari masyarakat ya, jangan kemudian sak karepe dhewe ya, sifatnya top down, itu jelas tidak mendidik dan itu menunjukkan bahwa pemerintah ini sifatnya masih represif ya. Jadi termasuk lawmaking itu harus juga aspiratif dalam arti hukum kita mesti responsif ya, jangan represif, karena itu akan menimbulkan kegoncangan ya, bahkan ini kan jadi polemik akhirnya bisa memecah belah anak bangsa. Jadi saya berharap PP ini diperbaiki kalau saya katakan ya, direvisi ya, dihentikan dulu di penundaan dan direvisi supaya tidak menimbulkan kontroversi. Nah, kita sebagai umat Islam terutama juga ini memang ini sarana yang sangat bagus ya, medsos itu sarana yang sangat bagus sebagai fungsi untuk kontrol ya terhadap pemerintah. Jadi suara bising Anda ya, buzzing ya, jadi Anda sebagai buzzer, Anda buzzer, saya buzzer. Ini penting disuarakan agar pemerintah tidak semaunya ketika mau membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan berkecil hati meskipun suara Anda itu nyaris tak terdengar, tapi percaya bahwa buzzing, dengung Anda itu akan menggema, dan insya Allah akan diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ya wis nasib gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara semuanya, yang meskipun hanya 32, 38 dan seterusnya, no problem. Bahkan 2 orang saja saya akan kuliahi, tidak ada masalah ya. Dan saya ya Pak Eswandi tadi, ada yang dari siapa tadi? Ya, dari lain-lain tadi sudah juga menyimak ya dari berbagai daerah. Saya terima kasih ya, sebarkan ini
ilmu yang mungkin sederhana, tapi memang ini penting ya untuk dipahami supaya kita tidak selalu gagal paham. Apalagi kita berpaham yang salah, yang berpaham yang gagal, itu jadi repot. Nah, kita tetap concern ya, kita maunya memang syariat Islam diterapkan secara kafah, tapi tentu semua ada hambatan-hambatan karena dua ideologi besar yang lain menghadang, yaitu apa? Sosialis komunis dan liberal kapitalis. Itu memang tembok besar yang ada di hadapan kita. Tapi perjuangan tidak selalu harus kita tuai hasilnya sekarang. Yang penting tentukan koordinat Anda berada di barisan pejuang atau pecundang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan materi dan closing statement dari Prof. Suteki. Dan mohon maaf kepada yang mengajukan pertanyaan tapi belum mendapatkan tanggapan. Insya Allah nanti di WA room grup bisa dilanjutkan untuk diskusi. Nah, itulah untungnya jadi mahwal ya, bisa mendapatkan respon tanggapan langsung dari Prof. Suteki. Insya Allah aktif 24 jam ya, Prof. Baik, saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasi dari semua peserta yang sudah hadir. Dan saya sebagai host mohon maaf apabila dalam memandu acara kuliah online spesial pada sore hari ini banyak kekurangan dan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.